warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Permawati SPDI, mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya mengajar di MTS YPPA Cibeas, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Hari ini, 13 September 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab tahun 2021. Mohon saran dan kritikannya untuk pembelajaran selanjutnya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan dengan kita memanjatkan doa, kita dapat diberikan kemudahan dan kelancaran selama pembelajaran, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semuanya, Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. alhamdulillah kalian tetap kelihatan semangat meskipun cuaca di hari ini mendung. Baiklah anak-anak, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa?
pembelajaran hari ini. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang apa? Prioritas dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Masih ingat ada apa saja prioritas dakwah Nabi Muhammad di Mekah? Yang pertama, mengajarkan ketauhidan. Yang kedua, memberi kabar tentang hari pembalasan. Yang ketiga, apa? Merubah perilaku jahiliyah. Dan yang keempat yaitu melindungi hak asasi manusia. Lalu, seperti apa perilaku jahiliyah pada saat itu? Yang pertama, mabuk, kedua, berzina, ketiga, mengubur bayi perempuan yang baru lahir secara hidup. Baiklah, untuk hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang pola dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nah, sebelum ke materi, kita harus mengetahui dulu indikator dari pembelajaran yang akan kita pelajari. Nah, di sini Ibu sudah ada di PPT ya, sudah menayangkan. Indikator yang pertama yaitu menjelaskan pola dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Yang kedua, indikatornya yaitu menjelaskan tantangan dan rintangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, menjelaskan tentang pola dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Yang kedua, yaitu menjelaskan tantangan dan rintangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Ibu akan menggunakan metode jigsaw ya. Jadi nanti kalian akan dibagi ke dalam 3 kelompok inti ya, kelompok asal. Nah, setelah itu di kelompok asal ini kalian akan menerima subtema yang berbeda. Nah, dari orang-orang yang menerima subtema yang berbeda berkumpul membentuk kelompok baru yang disebut kelompok ahli. Nah, setelah kelompok ahli berkumpul, nanti kembali ke kelompok asal atau inti dan mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok ahli. Dan nanti perwakilan dari kelompok-kelompok yang ada mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Paham? Iya. Alhamdulillah. Nah, dan untuk penilaiannya ada 3 yang akan Ibu lakukan. Yang pertama, penilaian sikap. Ibu lakukan secara observasi. Untuk penilaian pengetahuan, Ibu lakukan tes. Nah, untuk tes, Ibu sudah share di grup WA. Jadi nanti kalian tinggal dikerjakan ya. Kemudian yang ketiga, yaitu kerja. Kalian akan dinilai bagaimana kalian presentasi. Paham? Ya. Nah, untuk sekarang kita langsung ke materi. Ibu sudah memiliki media ajar ya di sini. Di sebuah channel YouTube yang sudah Ibu buat. Kalian silahkan perhatikan dan kalau amati. Seandainya ada yang penting silahkan kalian tulis. Silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari pola dakwah Nabi di Mekah. Pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ada 2 pola. Yang pertama dakwah rahasia atau disebut dengan Syria. Yang kedua dakwah secara terang-terangan disebut dengan ya. 1. Dakwah rahasia Syria. Nabi melakukan dakwah Syria bukan karena takut melainkan strategi dakwah, di mana Nabi mengantisipasi untuk Nabi yang main sedikit dan milik kuat. Sedangkan ancaman dan siksaan masyarakat kafir Quraisy masih kuat. Nabi melaksanakan
bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. 2. Dakwah terang-terangan atau biasa disebut jahir. Ketika dakwah secara terang-terangan turun Nabi Muhammad SAW mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Muthalib bin Manaf. Nabi menyeru kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun semua kerabatnya menentang Rasulullah. Hanya Abu Thalib yang tidak menentang. Dia tidak masuk Islam tapi dia mendukung dakwah Nabi dan melindunginya dari gangguan kafir Quraisy. Sejak itulah dakwah Nabi terdengar seluruh Mekah. Kemudian turun ayat Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan dakwah secara terang-terangan. Kaum kafir Quraisy menghentikan dengan berbagai macam cara antara lain menjelek-jelekan Islam, membangkitkan keraguan-raguan. Baiklah anak-anak, kalian sudah melihat video pembelajaran yang sudah Ibu buat. Ada yang ditanyakan? Ada. Oke, silahkan. Mei, apa? Siapa saja di antara sahabat Nabi yang mendapatkan siksaan dari Allah? Oke. Siapa saja di antara sahabat Nabi yang pernah mendapatkan siksaan dari kaum kafir Quraisy? Kalian tahu tidak, ada seorang muazzin yang suaranya merdu tapi berkulit hitam. Siapa? Iya, di antaranya ada Bilal bin Rabah. Beliau ini seorang hamba sahaya. Beliau mempertahankan ketauhidannya. Lalu beliau bagaimana oleh majikannya? Disiksa, dicambuk. Lalu ditanya sama majikannya, mau kembali ke agama yang sebelumnya tidak? Tapi Bilal masih mempertahankan ketauhidan. Akhirnya sang majikan geram, ditambah lagi siksaannya. Bagaimanakan? Dijemur di bawah terik matahari. Kemudian ditindih pakai batu besar. Coba bayangkan bagaimana rasanya yang dirasakan oleh Bilal. Nah, tapi Bilal tetap mempertahankan ketauhidannya dan tidak mau kembali ke agama yang sebelumnya. Kemudian kabar tentang Bilal ini terdengar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memerdekakan Bilal bin Rabah dengan memberi Bilal bin Rabah kepada sang majikan dengan harga berkali-kali lipat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Hibab. Nah, Hibab ini disiksa oleh kaum kafir Quraisy dengan cara diikat badannya, kemudian ditarik dengan 2 ekor unta. Tapi ditarik oleh 2 ekor untanya itu dengan arah yang berbeda. Coba apa yang terjadi? Seseorang diikat, kemudian ditarik oleh 2 ekor unta dengan arah yang berbeda. Akhirnya bagaimana? Terpisahlah badannya menjadi 2. Kemudian ada juga Sumayyah. Dia mempertahankan ketauhidannya. Akhirnya mendapatkan siksaan dari kaum kafir Quraisy dengan cara apa? Dicungkil matanya sampai dia buta, tidak dapat melihat. Baik anak-anak, dari video pembelajaran yang tadi hanya itu yang ditanyakan, Mei? Iya. Nah, sekarang Ibu akan membahas sekilas tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ada 2 pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama yaitu Syria, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua Jahriyah, yaitu dakwah secara terang-terangan. Yang pertama dakwah Syria, yaitu secara sembunyi-sembunyi. Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi bukan karena takut oleh kaum kafir Quraisy, melainkan itu adalah sebuah strategi di mana Nabi mengantisipasi kekuatan umat muslim yang masih sedikit, sedangkan ancaman dan siksaan dari kaum kafir Quraisy itu masih
kuat. Kemudian Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi melalui pendekatan personal. Nabi berdakwah kepada orang-orang terdekat, ke keluarga terdekat, kemudian kepada sahabat-sahabatnya. Nah, di dalam kisah kalian pernah mendengar asabiqunal awalun. Ada yang tahu tidak apa itu asabiqunal awalun? Orang-orang yang pertama masuk agama Islam. Di antaranya yang pertama ada Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua ada Zaid bin Harisah. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini merupakan anak-anak pertama yang masuk agama Islam. Kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang dewasa pertama yang masuk agama Islam. Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu atas bimbingan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa anzir ashiratakal aqrabin. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Maka Nabi akhirnya melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan atau jahriyah. Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan setelah turun Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Dan sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan apa yang telah dikabarkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Akhirnya Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan. Dengan cara bagaimana? Nabi mengumpulkan orang-orang di Bukit Sofa. Lalu bagaimana reaksinya? Mereka semua menentang ajakan Nabi Muhammad SAW, kecuali satu orang, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib memang tidak menentang, tapi dia tidak masuk Islam. Namun dia mendukung seluruh dakwah Nabi dan melindungi Nabi dari gangguan orang-orang musyrik atau orang kaum musyrikin, ya. Nah, selanjutnya, adakah tantangan dakwah Nabi selama di Mekah? Ada. Yang pertama, Nabi mendapatkan ancaman dan hinaan dari orang-orang kaum kafir Quraisy. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 6, Nabi pernah diolok-olok, dihina sebagai orang gila. Kemudian yang kedua, mendapatkan ancaman dan hinaan serta siksaan kepada siapa? Para pengikut Nabi. Kemudian ada boikot atau embargo. Yang keempat, adanya bujukan harta, tahta, dan wanita. Namun Nabi menolak semua itu. Nah, baiklah anak-anak, untuk sekarang kalian ibu bagi ke dalam 3 kelompok. Nanti dari kelompok tersebut akan mendapatkan tugas subtema yang berbeda-beda. Orang-orang yang mendapatkan subtema yang berbeda nanti berkumpul membentuk tim ahli dan berdiskusi. Setelah itu kalian kembali lagi ke kelompok asal dan mempresentasikan kepada teman kalian. Setelah itu ada satu orang perwakilan dari tiap kelompok mempresentasikan di depan kelas, siap? Siap. Oke, silahkan berkumpul dengan kelompok asal masing-masing atau disebut kelompok inti. Silahkan membentuk
diskusinya di sebelah sini. Biar pembelajarannya terlihat nyaman, ya. Silakan yang kalian diskusikan masih tentang pola dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan didiskusikan. Sudah terbentuk dan kalian sudah mendapatkan tugas masing-masing. Sekarang silakan berkumpul dengan tim ahli. Silakan berkumpul. Ya, silakan. Mei di sini ya, Mei. Mana kursinya, Mei? Ambil, Mei. Kamu di sana ya, Mas? Di sana ya. Tim ahlinya di sana ya. Nah, sekarang kalian sudah berkumpul dengan tim ahli. Silakan kalian berdiskusi. Tim ahli ini mendiskusikan tentang dakwah Syria. Yang tim ahli ini mendiskusikan tantangan dakwah Nabi Muhammad di Mekah, dan kelompok ini menjelaskan tentang dakwah jahiliyah. Silakan. Ya. Dakwah rahasia atau Syria. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah Syria selama 3 tahun dengan pendekatan personal. Pertama-tama, Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga besar, serta sahabat-sahabat karib beliau. Dalam sejarah, Islam dikenal sebagai as-sabiqun al-awwal, atau orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq. Tantangan dan rintangan. Kaum kafir Quraisy menghambat dan menghalangi dakwah Rasulullah melalui berbagai cara, di antaranya: 1. Penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. 2. Penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. 3. Bujukan harta, kedudukan, dan wanita. 4. Membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. 5. Membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. 6. Menghasut masyarakat Makkah. Ketika perintah dakwah terang-terangan turun, Nabi Muhammad mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Muthalib. Nabi menyuruh kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun semua kerabatnya menentang Rasulullah. Sejak itulah dakwah Nabi terdengar seluruh Makkah. Kemudian turun ayat surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Baiklah anak-anak, waktu diskusi bersama kelompok ahli sudah selesai. Silakan kembali ke kelompok intinya. Ya, ke kelompok inti. Kembali ke kelompok inti, silakan. Kembali ke kelompok semula. Bikin posisinya ya. Saya nyaman. Ini posisinya yang bikin nyaman ya. Lurus saja. Nah, silakan kalian hasil dari diskusi bersama tim ahli kalian dipresentasikan bersama kelompok
intinya ya. Siap? Silakan. Baiklah, waktu diskusi telah selesai. Sekarang saatnya presentasi. Ya, dari kelompok pertama silahkan, siapa yang mau presentasi? Zulaiha? Zulaiha presentasi? Oh ya, silahkan. Zulaiha presentasi ya. Yang lain nanti perhatikan. Menawarkan Islam kepada orang terdekat, keluarga besar, serta para sahabat-sahabat yang ada di dunia. Dalam sejarah Islam disebut sebagai as-sabiqun, yang artinya orang-orang yang paling dahulu dan pertama ke Islam. Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Harits, Saad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq. Dua dakwah jahiliyah. Kisah tentang kalangan publik Nabi Muhammad mengenal Bani Hashim dan beberapa orang Bani Thalib bin Amanah. Nabi menyeru kepada kaumnya menyuruh dan berseru diri kepada Allah. Namun sahabat menentang Rasulullah, hanya Abu Thalib lah yang tidak menentang. Dia tidak masuk Islam, tapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad dan melindunginya dari gangguan kaum Quraisy. Sejak itulah dakwah Nabi terdengar seluruh Mekah. Kemudian ayat surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Tantangan dari tangan. Kaum kafir Quraisy menghambat dan menghalangi dakwah Rasulullah SAW melalui berbagai syaratnya, di antaranya A. Penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. B. Penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. C. Bujukan harta, kedudukan dan wanita. D. Membujuk Nabi untuk bertukar persembahan. E. Membujuk dan memprovokasi kaum Khalid. F. Menghasut ke masyarakat Mekah. Oke, tepuk tangan buat Zulaiha. Jadi, tadi selama kalian diskusi, Ibu sambil mengamati bagaimana kalian diskusi. Nah, untuk sekarang, Ibu akan memberikan reward atau penghargaan bagi kelompok yang paling aktif. Nah, kelompok yang paling aktif, Ibu kasih reward yaitu kepada kelompok 3. Ya, silakan. Nanti dibagi-bagi ya bersama kelompoknya ini supaya bisa menjadi motivasi untuk semuanya. Baiklah anak-anak, materi untuk hari ini sudah didiskusikan. Ada yang ditanyakan? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita simpulkan bersama-sama ya materi pembelajaran hari ini. Siap? Siap. Oke. Pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah ada berapa? Ada 2, yaitu pola dakwah Syria dan pola dakwah Jahriyah, secara rahasia dan sembunyi. Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Kemudian Nabi pertama dakwah itu kepada orang-orang terdekat, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dalam Islam dikenal dengan nama as-sabiqunal awwalun, atau orang-orang yang pertama masuk agama Islam. Di antaranya ada Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Harits, terus Ali bin Abi Thalib dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, pola dakwah Jahriyah. Nabi melakukan dakwah Jahriyah setelah turun Quran surat Al-Hijr ayat 94. Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan dan kaum kafir Quraisy terus berusaha menghalangi dan memberhentikan dakwah Nabi dengan berbagai macam cara. Terus
silahkan kalian kembali ke posisi duduknya masing-masing. Silakan. Anak-anak, hari ini pembelajaran telah selesai ya. Untuk tugas tadi sudah Ibu katakan di awal pembelajaran, Ibu sudah share di WA group ya. Jadi nanti kalian kerjakan, minggu depan dikumpulkan. Dan untuk minggu depan kalian siap-siap mempelajari materi baru, yaitu tentang hijrah Nabi Muhammad ke kota Habasyih ya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Kalian minggu depan harus kembali dengan semangat yang lebih lagi, dengan motivasi belajar yang lebih ya. Siap? Siap. Oke. Supaya lebih berkah lagi pembelajaran kita, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucap hamdalah